Halo, selamat siang Bu Kiki. Selamat siang, Rizda. Mana kabarnya Bu Ki hari ini, sehat kah? Iya, saya sehat, alhamdulillah. Gimana Ya, Ibu Rizda? Sehat juga? sehat. Bu Kiki, ada waktunya tidak? Oh, ada Bu. Saya lagi senggang juga ini. Tadi 2 les terakhir, sampai pulang nanti saya kosong nih. Oke, mungkin pas sekali lah waktunya nih ya Bu, saya mendatangi nih Ibu ini. Ini Bu Rizda. Gini, saya perhatikan ya Bu, kayaknya beberapa hari ini Ibu ini agak lemas, nggak bersemangat, agak pendiam karena biasanya ceria. Kira-kira ada masalah apa ya Bu? Karena nggak seperti biasanya kayak gitu Bu Kiki. Jadi saya tanya-tanya, penasaran. Ada permasalahan apa ya Bu? Ya, makasih ya Ibu Rizda udah perhatian kepada saya. Saya pikir udah nggak ada lagi loh guru yang perhatian sama saya. Jadi udah dekil aja sih saya. Iya, memang saya sedikit agak kesel sih. Kesel Bu. Kenapa kesalnya Bu? Mungkin kalau bisa dibilang baper, agak baper ya, Bu. Nah, Gimana ya, Bu? Ada memang kawan guru kita nih, Bu. Kemarin kan saya suruh membantu dia buat PPT slide untuk tampilan supervisi di kelas. Ya kan, Bu? ya. Nah, jadi ternyata berhasil nih supervisinya nih. Bagus nih, dapat pujian, Bu. Ya, itu. Gimana Bu Ki? Tapi ya itu, Bu. Saya sih senang. Cuman yang kayaknya entah itu masalah di diri saya atau bagaimana, Bu, eee, ketika mendapatkan pujian ibu itu, kok saya sedikit rasa kesel dan sedih, Bu. Itu yang saya alami. Hmm, gitu ya Bu. Jadi Ibu merasa tidak terterima Ibu lah ya Bu. Kesal Ibu rasa ya Bu. Soalnya gini sih, Bu, kan saya gitu yang buat slide PPT dia di kelas untuk supervisi. Harusnya, Bu, namanya kita bantu orang ya, Bu, ya, minimal terima kasih gitu ya, Bu, ya. Ini, Iya. mmm, sudah saya tidak mendapatkan terima kasih. Eh, ketika dipuji tampilan PPT slide-nya, ibu itu bilang mengaku karya beliau, Bu. Kan kesel, Bu. Oh, jadi Mudah-mudahan bisa seperti tidak bersalah untuk menghargai. ibu. Oh, jadi seperti tidak menghargai ya Bu hasil kerja keras Bu Kiki ya Bu. Eee, Lebih ke gimana ya, Bu, kalau kita udah bantuin orang, tapi orangnya lupa terima kasih atau lupa bagaimana. Nah, ketika dipuji sama orang lain, dia mengaku hasil karya dia, Bu. Kan kesel kitanya, Bu. Ya. Oh, gitu ya Bu. Seharusnya nggak seperti itu ya Bu. Seharusnya memang dia harusnya ada rasa terima kasih juga ya Bu. Istilahnya membicarakannya dengan Ibu ya Bu. Harusnya seperti Tindakan itu apa sih, yang Bu. Ibu lakukan setelah Ibu mendapat perlakuan seperti itu Bu? Eee, Pertama-tama saya mungkin nggak merasa terima, Bu, ya. Manusiawi atau saya yang baper saya juga nggak tahu, Bu. Tapi memang saya sedih, Bu, gitu loh. Seminimal namanya saya juga seikhlas membantu orang lain, setidaknya ucapan terima kasih aja tuh, Bu. Tapi mungkin ditambah juga dengan, pernyataan Ibu tuh yang ngeklaim hasil karya saya, bertambah pula sedih saya. Tapi saya jadi, eee, bercermin sama diri saya pikir kalau untuk, berkarya seni tidak hanya sampai di situ saja gitu, artinya, saya nggak mau berhenti stop untuk menolong orang lain. Mungkin ini dalam hal ini yang salah oknumnya. Ke depannya, eee, kalau terjadi hal yang sama orang lain minta tolong, mungkin saya akan berpikir ulang gitu, buat hal yang lebih baik lagi dari biasanya atau yang berbeda dari yang saya lakukan. Itu Gitu sih ya Bu Bu. Firda.
Iya, Bu Ki, berkesal berhari-hari atau tidak enakan tidak baik ya, Bu Ki. Kira-kira untuk mengatasi rasa kesal itu tadi supaya kedepannya lebih enak berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, kira-kira apa yang sudah Ibu Kiki lakukan supaya suasananya kembali, seperti biasa gitu, Bu Ki? Kira-kira apa yang Ibu telah Bu Kiki lakukan? Sebenarnya dengan saya curhat seperti ini juga ngurangi beban hati saya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Tapi, saya mandangnya begini deh, Bu, ya. Iya, kalau sama manusia itu tidak membuat penilaian yang berbeda, setidaknya Tuhan itu kan nggak tidur, Bu, ya. Biarlah itu jadi ladang pahala saya atau perbuatan baik saya yang cukup saya, Tuhan, ataupun Ibuku yang tahu. Intinya saya nggak boleh kapok sih untuk menolong orang lain setelah ini gitu. Dan secara tidak langsung sebenarnya orang lain mengapresiasi bahwasanya penampilan saya tuh bagus. Kedepannya saya nanti mau lebih mengeksplor diri lagi deh, harus lebih bagus lagi nih. Itu sih Bu, saat ini strategi dan pemikiran saya yang ingin saya lakukan. Iya, Bu Kiki, bagus sekali yang saya tangkap dari cerita Bu Kiki tadi. Di sini Bu Kiki betul-betul mengambil hikmah positifnya saja tanpa menilai nilai negatif, sehingga Ibu tetap berpikiran positif dengan bahwasanya yang dilakukannya itu salah, tapi tetap saya perbaiki dengan meningkatkan kualitas diri Ibu jadinya ya Bu. Ibu jadi lebih sabar, lebih istilahnya bahwasanya yang saya lakukan ini uh, untuk kerja saya dan hasilnya saya tanggung jawabkan dengan Tuhan ya Bu. Jadi yang Ibu lakukan itu betul-betul ikhlas ya Bu. Hmm. Iya Bu, saya jadi belajar apa arti kata ikhlas yang Iya jadi sebenarnya. Jadi memang dalam dunia dalam dunia pekerjaan memang seperti itu, Bu. Kata ikhlas itu memang harus kita terapkan juga, Bu, sehingga apa yang telah kita lakukan tanpa mengharapkan timbal balik dari seseorang itu ya, Bu Ki. Iya benar Ibu Frisda, dan saya pikir karya kita juga tidak akan mati atau stuck di situ aja. Artinya kita berkembang bisa dengan cara yang lain untuk mendapatkan apresiasi dari manusia, mungkin bisa jadi dari hal yang lain yang bisa kita kembangkan Bu Frisda. Saya rasa sih itu ya yang yang terbaik yang saya pikirkan. Ya mungkin seperti itulah Bu Ki, dengan apa yang telah Ibu Kiki lakukan, pengetahuan Ibu memang semakin berkembang, kemampuan Ibu pun semakin terasa ya Bu, dan nilai positifnya aja kita ambil ya Bu. Saya sangat salut memang dengan lihat Bu Kiki cara berpikirnya, tindakannya, sehingga bisa tidak mengakibatkan keributan dengan tetap meredam permasalahan atau situasi yang sedang dihadapi ya Bu Kiki. Kira-kira Hmm. uh, tanggung jawab itu akan Ibu lakukan atau Ibu tarakan sendiri ke orangnya, Bu? Saya rasa Ibu Frisda, namanya kita udah dewasa, kita adalah contoh pendidik bagi anak-anak kita ya Bu Frisda. Kan malu kalau kita pendidik ini, kalau anak murid kita berantem, kita bilang harus berdamai gitu kan. Sementara karena mungkin masalah seperti ini kan nggak mungkin kita berantem seperti anak kecil. Jadi saya pikir tanggung jawab itu adalah di diri kita sendiri, manajemen emosional kita. Eh, Orang lain mungkin bisa ngeklaim karya kita, tapi tidak bisa ngeklaim apa 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 yang bisa kita buat nanti ke depannya. Ya pelajaran sih bagi diri sendiri, menolong orang lain itu nggak cukup hanya stop di sini aja, tetap harus dilanjutkan. Tapi mungkin lebih sekarang ini kita harus mengambil sikap bagaimanakah tindakan yang harus kita ambil selanjutnya. Kalaupun seandainya minta tolong lagi nih, oknumnya dengan hal yang sama, saya mungkin nggak akan berbuat dengan hal yang sama atau saya memberikan barang jadinya saya langsung siap. Bisa mungkin saya ngambil tindakan nanti kedepannya kalau eh, ibunya minta tolong lagi, saya akan buat alasan lagi untuk ajarin aja deh, biar ibu lebih pintar atau bagaimana gitu. Toh amal-amal juga buat kita, amal jariah juga buat kita, dan kedepannya biar nggak bergantung juga dan kita juga nggak jadi rugi karena hak cipta kita diklaim orang lain.
Begitu sih Bu Frisda, tanggung jawabnya. Oke, saya rasa pun yang Ibu lakukan pun sudah tepat karena pengalaman adalah guru yang terbaik ya Bu, supaya tidak melakukan hal yang sama atau kesalahan yang sama yang telah kita lakukan atau yang kita alami ya Bu. Oke Bu Kiki, setelah Ibu utarakanlah apa yang Ibu rasakan dari tadi, sekarang yang Ibu rasakan itu apa kira-kira Bu? Yang pertama, Ibu Frisda, saya happy karena unek-unek saya udah tercurahkan nih ke Bu Frisda. Secara nggak langsung Bu Frisda ini media bagi saya untuk mengeluarkan apa yang saya keselin, apa yang saya ingin buat, apa yang saya pertimbangkan ke depannya. Secara tidak langsung Ibu Frisda menolong saya nih. Terima kasih ya Bu Frisda ya. Sama-sama Bu Membantu saya secara Kiki. tidak langsung. Iya. Oke, kira-kira Bu Kiki ada lagi yang ingin diapakan supaya lebih lempeng, tidak lagi unek-unek? Karena pembicaraan kita ini hanya kita aja yang bertahu, yang lain tidak perlu tahu karena pihak ketiga itu lebih berbahaya nanti jadinya, Bu. Iya sih Bu Frisda. Saya intinya mau jadi orang yang lebih bijaksana aja. Menolong orang boleh, tapi juga sikap bijaksana itu juga harus kita terapkan, menolong yang seperti apa. Karena nggak setiap manusia tuh pada dasarnya nggak semuanya baik dan nggak semuanya seperti yang kita inginkan. Lebih ikhlas aja Oke. lah Bu Frisda intinya. Oke, bagus. Sudah mantap yang Ibu lakukan, Bu. Saya harap pun rasa-rasa seperti itulah yang perlu dikembangkan dalam kita membuat komunitas ya, Bu, supaya terjalin harmonis semuanya. Mungkin untuk Bu Kiki tetap semangat, tetap lapang dada, sehingga apa yang dikerjakannya ikhlas dan apa yang dikerjakannya mendapat upah yang besar dari surga. Mungkin hanya itu yang bisa saya uh, utarakan sama Bu Kiki. Selamat beraktivitas kembali ya Bu Kiki. Terima kasih banyak Ibu Frisda, sama-sama. Terima kasih telah membantu saya. Ya, sama-sama Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Kiki dan Bu Frisda sudah selesai ya dalam proses coaching. Di sini saya sebagai observer akan menyampaikan hasil observasi saya. Baik, masalah Bu Kiki yang Bu Kiki paparkan adalah perasaan sedih ya karena teman itu mendapat pujian atas hasil kerja atau kerja ibu ya tadi ya saya dengar ya, yaitu pembuatan PPT pada saat supervisi. Dan oknum tersebut, guru tersebut juga lupa mengucapkan terima kasih. Jadi ada rasa sedih dan kesal dari Bu Kiki ya. Yang saya lihat di sini di awal Ibu Frisda sudah Ibu Frisda sudah melewati tahap tujuan umum, artinya sudah memediasi nih akhirnya Bu Kiki menyampaikan apa sih yang dirasakannya gitu ya. Jadi tujuannya secara umum ini sudah tersampaikan lewat pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Frisda. Bu Kiki itu apa yang dia sedang dialami, kenapa kok sepertinya sekarang tidak bersemangat seperti itu ya, sudah tersampaikan. Lalu di tahap identifikasi masalah, Bu Frisda juga mulai menggali nih terhadap apa yang dirasakan Bu Kiki tadi nih, kesalnya karena apa. Lalu di situ Bu Frisda juga sudah menanyakan apa yang Bu Kiki lakukan seperti itu ya untuk mengatasi rasa kesal dan sedihnya tadi. Di sini saya juga menangkap bahwa di tahap ini Bu Kiki itu seperti mendapatkan kekuatan diri sebenarnya dan mampu memotivasi dirinya gitu untuk mengembangkan diri lebih baik. Di sini juga Bu Frisda juga memberikan penguatan-penguatan positif terhadap apa yang sudah Bu Kiki lakukan gitu. Artinya rasa kesal yang dirasakan oleh Bu Kiki itu tidak menjadi suatu hal yang negatif bagi Bu Kiki. Saya menanggapnya jadi saling menguatkan. Bu Kiki juga mendapat hal yang baik, Bu Frisda juga memberikan penguatan yang baik di sela-sela pertanyaan dalam proses identifikasi masalah tadi. Lalu saya juga melihat di tahap berikutnya yaitu di rencana aksi ya sudah dipaparkan juga oleh Bu Kiki ya. Kira-kira apa sih nanti yang akan Bu Kiki lakukan ya? Bu Kiki tetap menolong ya Bu Kiki ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang dipertimbangkan nih kalau seandainya nanti teman ini minta tolong lagi kira-kira akan seperti apa. Juga sudah disampaikan oleh Bu Kiki secara jelas dan Bu Frisda juga sudah menanyakan juga secara jelas di tahapan ini. Lalu ada di tahapan tanggung jawab nih, saya juga termotivasi nih dengan penyampaian oleh Bu Kiki. Di sini saya lihat Bu Kiki itu secara nggak langsung sudah melakukan refleksi diri ya Bu Kiki. Yang saya lihat dan
Di sini Bu Kiki tuh saya lihat mendapatkan penguatan juga dari Bu Frisda mengenai tanggung jawab dan manajemen diri. Di sini saya lihat. Lalu Bu Kiki juga menyadari bahwa walaupun mungkin sudah merasa kesal dan kecewa tadi, ternyata Bu Kiki bisa membawa itu menjadi satu hal yang baik juga gitu. Kalau untuk karya nggak sampai di sini, justru Bu Kiki semakin termotivasi untuk mengembangkan kemampuan diri lebih baik lagi. Karena berkarya itu ya nggak akan ada matinya, walaupun mungkin kita merasa itu kan karya saya ya, kenapa jadi dia yang dipuji-puji gitu ya kan Bu Kiki ya. Nah di sini juga saya juga di tahap ini melihat bahwa Bu Frisda menanyakan kembali apa yang dirasakan, bagaimana perasaan Bu Kiki setelah bercerita ya. Ternyata Bu Kiki sudah merasakan lebih baik dan justru mendapatkan hikmah mengenai apa itu bijaksana, apa itu ikhlas ya Bu Kiki dan apa itu sabar gitu. Jadi menurut saya secara keseluruhan tahapan Tirta ini sudah terwakili dari awal sampai akhir melalui percakapan proses coaching antara Ibu Frisda dengan Ibu Kiki. Dari saya cukup sekian, terima kasih.